Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala rahmat, anugerah dan berkat Tuhan. Atas segala perlindungan dan penyertaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga Tuhan kami memerlukan firman-Mu. Menuntun dan menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan, mari Tuhan nyatakan atas setiap kami. Dan urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara engkau terhadap yang jahat. Perhatikan yang tegas dikatakan firman-Nya bahwa Tuhan adalah setia. Tuhan setia. Kitalah seringkali yang tidak setia. Kalau Tuhan pasti setia. Setia artinya apa? Setia artinya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setia karena Dia selalu menyertai kita. Tuhan begitu setia akan setiap perjanjiannya. Atas apa yang Dia firmankan. Tuhan setia. Atas apa yang Dia nyatakan. Pasti digenapi. Tuhan setia. Dan Ia akan menguatkan hatimu. Menguatkan hati yang lemah. Menguatkan hati yang bimbang. Menguatkan hati yang goyah. Ya, supaya tetap teguh. Supaya tetap kuat. Ya, karena keadaan, karena segala situasi, orang bisa goyah hatinya. Orang bisa bimbang hatinya. Orang bisa mengalami ketakutan hatinya. Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Tetapi firman Tuhan katakan, Ia akan menguatkan hatimu. Sehingga engkau akan teguh berdiri. Sehingga engkau punya keberanian untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Ya, terus dikatakan dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Artinya adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai dikuasai yang jahat. Tuhan memelihara hidup kita supaya kita terlindung dari segala yang jahat. Tuhan memelihara. Kalau Tuhan yang memelihara, maka hidup kita pasti terpelihara, terjaga dengan baik. Ya, jadi kita terjagai, terlindungi dari semua yang jahat, dari segala niatan jahat, baik itu niatan jahat orang ataupun kuasa-kuasa kegelapan. Jadi perhatikan, Tuhan setia, Dia menguatkan kita, Dia akan memelihara kita, sehingga kita terbebas dari segala yang jahat. Ya, jadi artinya apa? Kita aman di dalam Tuhan. Coba kita lihat juga petikan ya dari doa Bapa kami ini. Matius 6 ayat 13 saya bacakan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan di sini, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam pengertian yang lain, janganlah biarkan kami dicobai yang jahat. Ya, janganlah biarkan kami tergoda oleh yang jahat. Nah, tetapi lepaskan kami dari kuasa yang jahat. Jadi artinya bukan Tuhan kok ada kalanya membawa kita kepada yang jahat, bukan. Kalau sekilas mungkin kita bisa memahami demikian, tetapi ayat ini tidak bicara demikian. Yang sesungguhnya adalah kita minta kepada Tuhan supaya kita terlindung dari segala yang jahat. Bahkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena iblis itu ada di sekeliling kita seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu ada kuasa yang begitu banyak di sekeliling kita. Firman Tuhan mengatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jadi supaya kita tidak di bawah pengaruh yang jahat lagi. Supaya kita aman dari kuasa jahat.
Ya, jadi iblis punya rancangan yang buruk, rancangan yang jahat atas kita. Makanya doa Bapa kami ini sebetulnya doa juga perlindungan supaya kita tidak terbawa arus kuasa kegelapan, tidak terbelenggu kuasa kegelapan, tetapi dibebaskan dari segala yang jahat. Ya, jadi iblis akan membawa kita ke hal-hal yang tidak baik, yang mencelakai, yang menyakitkan, yang membuat kita sengsara. Nah, tetapi doa Bapa kami ini menyatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, dari semua yang iblis ciptakan, dari semua kuasa gelap yang buat atas hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Makanya doa Bapa kami ini penting. Ini dibaca keseluruhan ya doa Bapa kami. Kenapa? Karena di sini ada banyak sekali doa yang diajarkan Tuhan ini sesungguhnya doa yang lengkap sekali buat hidup kita. Ya, termasuk ada perlindungan dari yang jahat. Ya, jadi sekali lagi Tuhan kita setia, Dia tidak akan pernah lalai, tidak akan pernah lupa dengan apa yang difirmankan. Segala janjinya akan digenapi atas hidup kita. Dan Ia menguatkan hati kita sehingga kita tidak goyah, sehingga kita tidak khawatir, cemas, takut, ya, sehingga hati kita tidak bimbang menghadapi segala keadaan. Lebih daripada itu, Dia memelihara kita terhadap yang jahat. Dia mau lepaskan kita dari kuasa-kuasa yang jahat, yang mencoba menghancurkan, yang mencoba membinasakan, yang mencoba membunuh, yang mencoba membuat sengsara hidup manusia. Mari kita berpaut hati kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, terus setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan setia, maka kita percaya, kita terlindung, kita aman dan selamat. Sebab di dalam Tuhan ada kuasa, di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada kedamaian dan keselamatan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sungguh Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan juga yang memelihara kami, Engkau yang membebaskan kami dari segala yang jahat, Engkau yang meneguhkan iman kami, menguatkan hati kami, sehingga menghadapi segala keadaan kami tidak goyah. Sebab ada Engkau Tuhan yang beserta kami, ada Tuhan yang menolong kami. Kalau Tuhan menolong kami, pasti kami tertolong. Kalau Tuhan yang memelihara kami, kami terpelihara. Kalau Tuhan yang melindungi kami, kami terlindung. Kalau Tuhan membebaskan, melepaskan kami, maka kami pun terlepas. Sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang lain yang membelenggu hidup kami. Kami dimerdekakan, kami hidup dalam damai sejahtera dan anugerah Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan hidup kami, terus pimpin sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, dan berkat-Mu menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.